Karena itu untuk mengisi malam hari ini saya baca kitab yang biasanya saya baca di depan Bapak Ibu sekalian tentang bahthun fi sirah an-nabawiyah, tetapi malam ini insyaallah saya akan baca ini pada pertemuan di malam Kamis nanti. Malam ini saya ingin berbicara dan sekaligus memberi jawaban atau penjelasan terhadap beberapa pertanyaan terkait dengan tradisi kita, ya. Ada satu hal yang unik di negeri kita, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebuah tradisi yang tidak ditemukan di negara lain, yaitu tradisi halal bihalal. Istilah itu pun sebenarnya adalah produk asli Indonesia, ya, produk asli Indonesia. Jadi istilah halal bihalal itu adalah produk asli masyarakat Muslim Indonesia, dan ini biasanya berkaitan dengan pasca Lebaran Idul Fitri khususnya. Ada yang kemudian menyoal atau mempermasalahkan tentang tradisi ini. Ada yang menghindari bahwa itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini menjadi status-status di media sosial yang diviralkan, dan itu mengundang kebingungan sebagian orang, memantik diskusi, bahkan perdebatan yang tidak berkesudahan antara yang sepakat dengan yang tidak sepakat. Hal itu menurut saya perlu penjelasan, perlu dijelaskan dalam soal ini. Kita mempertanyakan terlebih dahulu apakah ini masuk kategori ibadah akidah, ya, atau dia hanya merupakan sebuah muamalah dalam kaidah memahami Islam antara aspek ubudiyah atau aspek akidah juga dengan aspek muamalah itu memiliki kaidahnya sendiri-sendiri. Salah pasang kaidah menimbulkan salah paham, apalagi kalau tidak punya kaidah. Pasti pemahaman itu menjadi liar dan tidak memiliki basis pemahaman yang kuat. Kalau soal akidah tidak bisa. Kemudian di dalam soal ibadah, maka tentu kaidahnya di situ itu tadi ada batas lakum dinukum waliyadin, itu satu. Kemudian itu dalam interaksi. Kemudian yang kedua, secara eksklusif di internal umat Islam, kalau soal ibadah, al aslu fil ibadah ya tahrim. Jadi aslinya ibadah itu adalah haram, tidak boleh mengada-ada. Nah, itu yang tidak boleh mengada-ada. Tapi kalau soal interaksi sosial dan itu muamalah, ya al aslu kaidahnya adalah al aslu fil asya al ibahah. Jadi dasarnya itu kalau muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang menegaskan larangannya. Nah, itu dia. Beda tadi kalau ibadah, kalau soal ibadah tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan mengada-ada kalau tidak ada contoh atau dalil yang membolehkannya atau menunjukkannya. Itu dua hal yang berbeda. Satu yang asalnya haram, satu yang asalnya boleh. Kalau ibadah haram kalau tidak ada dalilnya atau tidak ada contoh dari Nabi. Nah, itu baru kita bisa. Tapi kalau soal interaksi sosial muamalah,
Itu dasarnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ketidakbolehannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah halal bihalal ini masuk kategori ibadah atau dia muamalah? Nah, barulah kita bisa pasang supaya ini persoalan bisa dipasang di kaidah mana. Nah, ini masuk ibadah atau tidak? Kalau masuk ibadah pasti kita mengatakan, kalau menggunakan kaidah, kalau kita mau tempatkan yang tidak di ibadah, pasti kita mengatakan tidak ada contoh dari Nabi yang model begini. Ya, pasti kita mengatakan apa ini. Tapi kalau ini muamalah, ini hanya merupakan kreasi sosial, ibadah yang bersifat sosial, maksudnya kegiatan-kegiatan sosial saja. Ya, kalau kita mau katakan ibadah ya bisa saja, tapi ini adalah muamalah, kita tegaskan saja begitu. Nah, kalau ini muamalah berarti dasarnya ini boleh. Kapan itu menjadi tidak boleh? Kalau ada indikasi-indikasi lain yang terlibat di dalamnya melanggar hal yang prinsip. Nah, itu tidak boleh. Menjadi tidak boleh bukan karena asalnya tidak boleh, karena ada faktor lain, atau dalam bahasa ilmiahnya ada variabel lain yang menyebabkan tidak bolehnya. Kita lihat, ini adalah upaya umat Islam di Indonesia, karena kalau kita mau mendatangi orang satu persatu itu berat. Mungkin kalau keluarga kita, keluarga inti kita saja kadang tidak bisa kita kunjungi semuanya, apalagi kolega, apalagi orang banyak temannya, ini dan seterusnya, tidak memungkinkan. Sehingga ada upaya dan pemikiran umat Islam di Indonesia untuk melakukan pertemuan supaya di tempat itu kita bisa bertemu sama-sama. Ya, di tempat itu bisa bertemu sama-sama. Banyak cara di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya halal bihalal, termasuk itu arisan keluarga. Ini kan arisan keluarga cara saja. Ya, kalau kita mengatakan ya biar saja tidak ada arisan, cara makan-makan saja untuk ketemu keluarga, menyambung, kalau tujuannya ya untuk menyambung silaturahim, ini namanya cuma cara. Apakah ini silaturahim wajib dijaga? Ya, di situ wajib dijaga. Dari mana dasarnya? Banyak sekali dalil yang menunjukkan wajibnya ini dalam bentuk kaidah bahasa fil amar fal yasil rahimah, itu fiil amar yang menunjukkan dasarnya wajib. Nah, apa kaidahnya? Bahkan bisa menjadi wajib kalau itu adalah itu cara yang satu-satunya cara untuk menyambung silaturahmi seperti itu, ya itu bisa menjadi wajib seandainya itu satu-satunya cara. Tapi ini soal dari mana dalilnya? Ma la yatimbul wajibu illa bihi fawajibun. Ya, apa yang tidak sempurna satu kewajiban itu kecuali adanya, maka adanya adalah sesuatu yang wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru berbicara kaidah saja dulu. Karena banyak sekali pertanyaan, banyak saya lihat mengamati, saya juga kadang mengamati untuk menjadikan sebagai sumber data di media sosial, itu mengamati perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya. Nah, karena tidak ada habisnya, kadang-kadang mengundang pertengkaran di media sosial. Karena orang sekarang, Mbak, saya sering katakan, dulu biasa orang debat kusir, bertemu orangnya dengan orangnya. Sekarang ini cuma ketemu di status-status saja, perdebatan itu berpindah ke dunia maya. Nah, banyak yang kita bisa lihat. Mengapa kalau di Jawa kan gini, kalau di Jawa itu tradisi mereka, kalau sudah lebaran itu minggu pertama itu hanya silaturahim, itu setelah lebaran itu hanya keluarga inti. Setelah selesai keluarga inti itu mereka kemudian melakukan puasa, ada namanya Syawalan, puasa Syawal yang 6 hari itu setelah lebaran. Dan itu mereka lakukan bareng-bareng.
Nanti bahkan lebih ramai ya lebaran kedua, dalam istilah lebaran kedua, selesai hari ke-6 itu, atau selesai bukan hari ke-6, hari ke-6 puasanya maksudnya, bukan hari ke-6 Syawal. Setelah selesai puasanya itu baru mereka lebaran ketupat. Dan di situ mereka lebih ramai. Kalau kita di sini tidak berbeda dengan kita melakukan berbeda di berbagai organisasi. Sekarang ini ada organisasi, di berbagai organisasi menjadikan itu bahkan menjadi agenda tahunan. Setelah lebaran Idul Fitri harus ada agendanya, itu ada acara halal bihalal, dikemas dengan berbagai macam model. Ya, ada yang mengumpulkan orang dengan berbagai cara, ada door prize-nya, ada bahkan naik umrah ya. Ada hadiahnya naik umrah, door prize-nya itu macam-macam. Itu kan cuma teknis. Itu kita terlalu lama berdebat di persoalan teknis. Kita tidak menyentuh pada substansi. Nah, itu sementara kita lihat itulah cara bertemu. Itulah cara kita bertemu. Sementara di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim, baik laki, disebut kata muslim itu masuk muslimah. Tidaklah dua orang muslim, laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, laki-laki itu bertemu dalam suatu tempat, lalu dalam pertemuannya itu mereka saling maaf dan memberi maaf, berjabat tangan, fayatasafahani illa ghufira lahuma, kecuali pasti diampuni dosa keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah dari tempat pertemuannya itu. Begitu cepatnya ampunan Allah datang. Maksud hadis ini adalah ketika ada dua orang muslim bertemu di suatu tempat, lalu mereka berjabat tangan, mereka kalau istilah kita, mereka berhalal bihalal ya. Mereka saling memaafkan, memberi maaf, yang satu minta maaf, yang satu memberi maaf, dan demikian sebaliknya, itu namanya yatasafahani. Ini lafzul musyarakah. Mereka berdua itu saling memberi dan meminta maaf. Kalau sudah terjadi, itu sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah dari tempat itu. Bayangkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jangankan banyak, dua orang saja bertemu itu berjabat tangan dan saling memaafkan, Allah mengampuni. Apalagi ini bertemu ratusan ribuan orang, kalau mereka niatnya untuk bisa bersilaturahim dan memberi, melepaskan seluruh kegundahan yang ada di dalam hatinya, memaafkan orang lain dan meminta maaf, itu mereka diampuni dosanya sebelum berpisah, sebelum penutupan acara itu. Jadi sebelum acara penutupan itu sudah dimaafkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kita melihat pertemuan itu sebenarnya adalah cara menggugurkan dosa. Cuma kan kita tidak ada istilah seperti di dalam agama lain yang mengatakan pengampunan ya. Pengampunan, tapi sebenarnya itu adalah kesempatan untuk saling memberi maaf antara satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih mulia, meminta maaf atau memberi maaf? Ya, dua-duanya mulia. Bahkan kalau minta maaf itu berarti mengakui dirinya tidak begitu suci, tidak mengakui dirinya suci dari dosa, maka dia minta maaf. Tapi memberi maaf itu menunjukkan kelapangan hatinya dan kemuliaan dirinya, kemuliaan karakter yang ada pada dirinya. Dan kalau memberi maaf, ya namanya memberi itu pasti di atas. Tidak ada orang memberi di bawah. Yang memberi pasti di atas.
Ya, jadi posisi orang yang selalu memberi maaf atau memaafkan, jangankan diminta, sebelum diminta itu lebih mulia lagi, karena sebelum diminta. Ingatkah kita sebuah riwayat yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkomentar kepada salah seorang yang datang di sebuah majelis, lalu Nabi memberi komentar seperti ini datang calon penghuni surga, ini datang calon penghuni surga. Sahabat yang lain terheran, siapa yang dimaksud itu? Lalu besok datang lagi yang bersangkutan dengan kalimat yang sama, komentar Nabi sama, ini calon penghuni surga. Begitu Nabi sering mengulang sehingga para sahabat pada penasaran, loh apa rahasianya ini orang sampai kemudian Nabi memberikan apa begitu apresiasi tinggi sekali, ini adalah calon penghuni surga. Maka para sahabat yang lain penasaran, saya mungkin sudah pernah singgung, saya tidak ingat di sini. Tetapi singkat cerita itu bahwa para sahabat dengan penasarannya ingin mendapat informasi tentang apa kelebihan dari amalan sahabat tersebut. Maka mintalah izin diantaranya beberapa orang untuk mengamati apa amalan sahabat yang ditunjuk sebagai calon penghuni surga itu. Datanglah izin bermalam di rumahnya beberapa malam, dia mati. Tidak ada juga yang begitu istimewa, yang melampaui dari yang biasanya, tidak ada kelebihan yang utama. Ya, bercengkrama dengan keluarga, salat juga tidak terus menerus, ada juga waktunya istirahat dan ini. Nah, karena penasaran gagal menemukan data melalui pengamatan, ya ceritanya gagal menemukan informasi melalui pengamatan, maka dia minta izin bertanya. Nah, istilahnya dilakukanlah wawancara, mungkin melalui wawancara yang mendalam ada informasi yang didapat, maka diwawancarailah yang bersangkutan. Nah, sekarang ya fulan, apa yang kamu lakukan itu sehingga Rasulullah begitu istimewa, kamu begitu istimewa di mata Rasulullah? Orang ini bertanya, sebenarnya menjawab, sahabat ini menjawab, kalau sebenarnya ini tidak ada juga istimewa, tapi aku tidak tidur di waktu malam. Saya ulang, aku tidak tidur di waktu malam sebelum aku meminta ampunkan seluruh kaum muslimin. Aku tidak tidur di waktu malam sebelum aku memaafkan seluruh kaum muslimin dan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan. Berarti kalau kita mau simpulkan dari kisah ini bahwa salah satu jalan untuk menjadi calon penghuni surga adalah memberi maaf, bukan hanya ketika diminta, tapi sebelum diminta, bahkan memaafkan orang tatkala dia sedang tidak tahu dirinya sudah diselesaikan, dan bahkan lebih dari itu diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini bukan hanya didoakan oleh penghuni bumi, penduduk bumi, tapi dia juga didoakan oleh penduduk langit. Dari mana dasarnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kalau mau diberikan rahmat oleh penduduk langit, diminta ampunkan oleh para malaikat, sambung silaturahim. Apa itu dalil tadi? Ar-rahimuna, ini jamak, orang-orang yang suka menyambung silaturahim, suka memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Ya, yarhamuhumur rahman,
pasti Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada yang bersangkutan. Jadi karena dia suka memberikan kasih sayang, menyantuni orang, menyambung silaturahim, maka Allah pun memberikan kasih sayang kepadanya. Itu pasti. Irhamu, kemudian datang perintah. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi, karena itu perbaikilah hubungan silaturahim kepada penduduk, kepada penghuni bumi, termasuk sesama manusia. Yarhamukum man fis sama, ini jawabannya. Itu namanya jawabus syar. Yarhamukum man fis sama, pasti kamu akan diberi kasih sayang oleh yang ada di langit. Para ulama mensyarah hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kamu akan diberikan kasih sayang oleh yang ada di langit, yang pertama adalah Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua adalah para malaikat memintakan rahmat dan ampunan tanpa henti. Karena itu orang yang suka menyambung silaturahmi di bumi ini, bukan hanya silaturahimnya tersambung di bumi, tapi silaturahimnya juga tersambung dengan penduduk langit. Nah, berdasarkan hadis ini. Karena itu, tapi memang tidak mudah menyambung silaturahim dengan begitu, kecuali hati yang bersih. Itu masalahnya dulu. Karena bisa saja orang berjabat tangan tapi belum selesai di dalam. Maka istilah maaf lahir dan batin, saya memaafkan secara lahir dan batin juga senantiasa berusaha. Bisa saja kita selain memaafkan lahir tapi belum tentu batin. Nah ini, karena batin itu adalah urusan yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Bisa saja kita berjabat tangan berkali-kali, tapi batin kita belum pernah selesai, karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang saya kira perlu juga kita lihat bagaimana kita menjaga. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa itu diantaranya yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memang tahapan-tahapan itu ada. Di situ ketika Allah menyebut tentang infak masih menggunakan bentuk fiil, alladzina yunfikuna. Itu kalau belajar bahasa Arab, konsep fiil itu berbeda dengan konsep isim. Fiil itu terkait dengan waktu dan kondisi. Tapi kalau menggunakan fiil itu namanya litsubut wa dawam. Itu sudah stabil dan terus menerus. Nah, ada perbedaan ketika Allah menyebut wal kadhimina al ghaizah. Orang itu menahan amarahnya. Wah, ini memang perjuangan Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan tabiat kepada manusia itu marah itu adalah manusiawi. Tapi Allah juga mengatakan orang yang bisa meningkatkan dirinya tidak hanya pada tabiat itu, tapi mencoba mengatakan wal kadzibina, meningkat menjadi orang yang bisa mengendalikan, menahan diri pada saat marah. Allah tidak katakan tidak marah, tapi menahan amarah. Karena Allah tahu karakter dan sifat dasar marah itu ada pada manusia. Ketersinggungan itu pasti ada. Itu manusiawi, jangan larang orang tersinggung. Yang ada adalah ketika dia tersinggung jangan terlalu lama. Bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan tindakan. Ada dua hal yang harus diwaspadai dari karakter manusia. Yang pertama adalah hati-hati berjanji kalau terlalu gembira. Hati-hati berjanji kalau
terlalu gembira. Ya, kalau terlalu gembira kadang orang berjanji lupa, setelah dia berjanji menyesal. Waduh, kenapa saya janji? Nah ternyata janjiku tadi itu berat. Tetap terkendali, itu sebabnya kalau gembira tetap kendalikan diri. Jangan sampai kita mudah mengumbar janji pada saat kita bergembira. Karena gembira sekali mengumbar janji, kemudian dicicil, dia ingin kurangi janjinya. Setelah itu dia, oh ya, baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Ya Allah, kalau saya ini saya akan berpuasa sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu sekalinya baru hadapi 1 minggu berat. Kalau begitu ya Allah, saya ganti dengan puasa 1 minggu saja. Ya, jadi kita kalau bergembira tetap menahan diri. Yang kedua, ya sebaiknya jangan terlalu mudah mengucapkan sesuatu pada saat marah. Karena mengucapkan sesuatu pada saat marah itu kosakatanya tidak ada batasnya, karena ada iblis yang bantu kita. Semua yang kita lupa itu kita ingat semua kalau marah. Jadi hati-hati, diam. Disitulah kita bisa mengendalikan diri pada saat berbahagia, mengendalikan diri juga pada saat marah. Nah, orang seperti ini bisa menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaiza, dia bisa menahan tidak bicara. Dia marah sebenarnya, tapi untung dia tidak bicara, karena kalau berbicara bisa lebih memperkeruh masalah. Iya, pokoknya lancar sekali itu bicara. Kita biasa lebih lancar sekali itu bicara, kata-katai orang enak rasanya ya. Sudah pernah marah semua dan memarahi orang, enak sekali memarahi orang. Kosakata dan kalimat lancar sekali itu keluar pada marah. Tetapi kalau kita menahan diri itu berat, tapi Allah beri ganjaran yang begitu besar orang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya setelah hal itu berlalu secara berturut-turut, ini kronologinya, wal afina 'anin nas. Wal afina ini juga bentuk isim. Wal afina menjadi karakter yang pemaaf. Bukan sekedar memaafkan sejenak, bukan bentuk fiil yang digunakan, tapi wal afina memberi maaf, dan sikap permaafan ini menjadi karakter yang melembaga dalam dirinya sehingga dia betul-betul memaafkan orang lain. Jadi wal afina di sini Allah tidak menyebut meminta maaf, tapi wal afina, begitu mulianya orang yang memberi maaf, sehingga Al-Qur'an di sini diksi Al-Qur'an menggunakan kata wal afina menunjukkan bahwa kita memaafkan manusia. Lalu Allah menutup dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan sekedar berbuat baik, kan berbuat baik banyak ya, tapi Allah menggunakan kata muhsinin dalam artian bahwa al-afin itu satu, al-kadhibina di bawah sedikit, wal-afina ya di atas sedikit dari al-kadhibina, wal-muhsinin ini tingkatan yang lebih tinggi. Dan orang yang muhsinin itu disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal itu, tatkala Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Jibril datang, lutut Jibril dengan lutut Rasulullah rapat. Ya, lutut Jibril dengan lutut, karena Jibril datang menyerupai manusia. Jibril kan dengan izin Allah bisa datang dalam berbagai bentuknya sesuai dengan izin Allah. Bisa dalam bentuk burung, bisa dalam bentuk yang lain, bisa juga dalam bentuk manusia seperti orang Arab. Lalu kemudian datang bertemu lutut dengan lutut Rasulullah, memegang paha Rasulullah dan bertanya, ma huwal Islam, apa itu Islam wahai Rasulullah? Wa ma huwal iman, apa itu iman? Dan wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nah, di sini ada tiga yang ditanyakan. Lalu kemudian Rasulullah
tak ingin sok tahu. Ini etikanya Rasulullah. Kita ingin sok tahu, lalu mengatakan mal mas'ulu anhu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kira-kira bagaimana maksudnya ini? Yang ditanya ini tidak lebih paham daripada yang bertanya. Mengenai 3 pertanyaan itu, yang bertanya lebih paham jawabannya daripada penjelasannya daripada yang ditanya. Artinya Jibril lebih paham daripada saya. Silakan Jibril. Maka Jibril kemudian mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sampai dia menyebut rukun Islam yang 5 itu. Kemudian mahu al-imanu, ya materi kedua dijelaskan iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutub, dan seterusnya rukun iman yang 6 itu disebut. Kemudian mahwal ihsan, di sini dia ihsan yang lebih tinggi. Ini ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ihsan, bahwa ihsan itu adalah engkau menghamba kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat langsung Allah. Fa illam takum tarahu, kalau itu kamu tidak bisa lakukan, kamu tidak lakukan, tidak bisa mencapai itu, bahwa kamu tidak sampai ke tingkatan fa illam fa innahu yaraka, yakinlah sepenuh hati bahwa Allah pasti melihat Anda. Itu ihsan. Ihsan itu tinggi, memiliki tingkatan yang tinggi, sehingga kita lihat kesempurnaan dalam beragama itu adalah memadukan Islam, iman, dan ihsan. Nah, di sini ayat ini mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang Allah jelaskan di sini. Salah satu cara mendapatkan mahabbah dari Allah itu adalah itu tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, selalu menjadikan sebagai infak itu adalah ibadah yang melekat dalam dirinya di saat dia lapang ataupun dia dalam keadaan tidak lapang. Tapi kemudian wal kadhibina, juga dia menahan amarahnya ketika marah. Wal afina anin nas, meningkat menjadi suka memaafkan orang lain. Orang seperti ini wallahu yuhibbu, inilah jalan memperoleh mahabbah dari Allah. Wallahu, Allah mencintai, berarti ini jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah. Kepada siapa ini? Yuhib, orang yang sudah mendapat cinta dari Allah itu mendapatkan gelar dalam Al-Quran dengan al-muhsinin. Yuhibbul muhsinin, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan mahabbah dari Allah adalah orang beriman. Siapa itu? Orang yang sudah mencapai tingkatan orang itu minta maaf atau tidak minta maaf, tetap dia maafkan. Itu bisa mencapai ihsan. Orang tidak peduli, datang minta maaf, dia maafkan. Tidak minta maaf, dia maafkan, karena dia juga berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mudah mendapatkan ampunan dari Allah adalah memaafkan orang lain. Contoh sifat Allah yang maha pemaaf, maka kita dekat dengan Allah karena mendekati sifat-sifat Allah yang maha pengampun itu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang relatif teksnya panjang, itu dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan artinya supaya ini ada teksnya lumayan. Itu dari Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Al-Yamani Ad-Dausi, itu nama sebenarnya. Kalau Abu Hurairah itu laqab, itu gelar, bukan namanya. Yang benar adalah Abdurrahman bin Sahar Al-Yamani Ad-Dausi. Nah, sekarang beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasulullah
bersabda. Itu berarti ini hadis qauli namanya. Hadis qauli, karena dia mengatakan Rasulullah bersabda, siapa yang mempunyai tanggungan, apa namanya tanggungan? Nanti kita lihat apa yang dimaksud tanggungan. Kepada saudaranya, baik berupa harta benda ataupun sesuatu yang lainnya, maka mintalah halal darinya. Nah ini sih dalilnya, mintalah halal darinya. Halal bihalal diistilahkan, mintalah halal. Nah, kalau teksnya itu ya kita lihat bahwa falyatahallalhu. Jadi dari kata itu mungkin ya saya tidak mendapati apa data yang akurat, tapi dari kata itu mungkin ulama kita menyebutnya dengan halal. Yang satu menghalalkan, yang menerima halal bihalal, saling menghalalkan. Kira-kira seperti itu. Karena ini orang Arab saja tidak paham kalau bilang halal bihalal. Apa itu? Ya, kalau silaturahim orang Arab tahu. Dari itu dikatakan hendaklah dia meminta halal darinya hari ini juga. Ya, dikatakan hari ini juga. Fihi al-yaum, hari itu juga, jangan tunda. Maksudnya jangan ditunda. Ajak ya Allah Pak, napa sedih kejadian. Nah, jangan ditunda. Nanti pi. Nah, ajal ini tidak ditahu. Siapa tahu belum kita saling menghalalkan, ajal mendahului rencana itu. Maka di sini Nabi mengatakan yang didengarkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa al-yaum, hari itu juga, segerakan maksudnya, jangan ditunda. Ya, karena menundanya ya nanti pi. Ada hadis lain mengatakan kalau kebaikan itu jangan begitu, bukan berarti tergesa-gesa, tapi jangan ditunda. Beda itu. Ada orang tergesa-gesa, lain juga. Kalau disegerakan bukan tergesa-gesa. Artinya kalau kebaikan memungkinkan disegerakan, segerakan. Karena kad khasiral musawwifin. Ya. Sungguh merugi orang-orang yang suka menunda-nunda, mengatakan musawwifin itu kan artinya saufah. Dalam bahasa Arab saufah. Nanti pi. Ya. Ya nanti pi. Itu dalam bahasa Arab ada saufa itu disambung dengan fiil mudhari, itu artinya akan. Ya, musawwifin itu orang nanti manupi ya. Akhirnya kalau ajal belum mendahului itu rencana ya itulah sebabnya menjadi pemaaf sebelum bertemu dan dihalalkan melalui pertemuan juga, itu menjadi lebih kuat dan lebih bagus. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat bahwa jika tidak, maka kalau itu tidak dilakukan, di dalam hadis ini katakan kalau itu tidak dilakukan, jika tidak, maka ketahuilah bahwa orang yang punya tanggungan, maksudnya belum lepas saling memaafkan, belum berhalal bihalal, belum saling memberi dan menerima maaf. Kalau itu belum selesai pada orang dan belum terselesaikan di dunia, maka di hari hisab perhitungan nanti kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Kalau pernah ki menzalimi orang lain, minta maaf ki, karena banyak ibadat tapi dia nanti yang untung itu kita rugi. Nah, ada ahli ibadah yang kemudian bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Nah, banyak salat malamku, banyak puasaku. Bilang enggak, kamu pendendam dan belum memaafkan. Kamu pernah menzalimi orang lain dan kamu belum pernah dimaafkan karena kamu belum minta maaf. Maka ini hadis ini menganjurkan kita untuk meminta maaf agar tidak menjadi persoalan pada saat tidak mengurangi pahala kita. Nah, di sini selanjutnya dikatakan jika amal baiknya habis, kalau sudah habis nambil karena kita menzalimi orang,
Lalu maka amal buruknya orang yang dizalimi itu diambil oleh orang yang menzalimi. Karena itu berhati-hatilah dari sikap menzalimi orang lain, baik kata-kata, ada namanya istilahnya sekarang ini kekerasan verbal. Ada kekerasan verbal, tidak fisik, tidak dipukul orang, tapi sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Nah, itu kekerasan verbal. Kekerasan verbal namanya. Jadi ada orang keras dalam ini, itu mungkin kalau ini lebih mudah dilupa daripada kekerasan verbal ini yang bahaya. Kekerasan verbal sekarang, dan ini media sosial sekarang, Pak. Kita harus hati-hati. Kemarin saya dalam markas menyampaikan ini karena sekarang ini orang apalagi menghadapi pemilu, belum ada calon presiden sudah bertengkar orang. Nah, ini saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Itu kekerasan verbal. Kemudian ada lagi kekerasan hak, hartanya diambil, kembalikan. Ada utang, kembalikan. Ada hartanya yang diambil, kembalikan. Karena itu akan menjadi soal juga nanti. Hal-hal ini semua yang ini didapat di dalam hadis ini, direwatkan oleh Imam Bukhari dan dijelaskan secara detail oleh Imam Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Mudah-mudahan sudah masuk. Iya, rasanya baru 2 hadis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan dan membantu kita, menolong kita untuk memiliki hati yang bersih dan menuntun kita untuk menjadi sifat yang pemaaf dan suka memberi maaf. Bukankah di dalam bulan Ramadan selalu kita Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu artinya kita menyebut sifat Allah yang Maha Pengampun dan suka mengampuni. Kita pun meminta ampun kepadanya, dan karena itu Allah sudah mengampuni. Sekarang sisanya adalah dosa kita terhadap sesangkutan kita terhadap sesama manusia, yaitu yang harus diselesaikan. Karena itu salah satu amalan yang baik seperti yang contohkan Rasulullah, sebelum tidur di waktu malam kita sudah nyatakan bahwa saya sudah memaafkan saudara-saudaraku yang lain. Inilah sikapnya mulai. Mudah-mudahan ini bermanfaat adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Khadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu untuk mengisi malam hari ini saya baca kitab yang biasanya saya baca di depan Bapak Ibu sekalian tentang bahthun fi sirah an-nabawiyah, tetapi malam ini insyaallah saya akan baca ini pada pertemuan di malam Kamis nanti. Malam ini saya ingin berbicara dan sekaligus memberi jawaban atau penjelasan terhadap beberapa pertanyaan terkait dengan tradisi kita, ya. Ada satu hal yang unik di negeri kita, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebuah tradisi yang tidak ditemukan di negara lain, yaitu tradisi halal bihalal. Istilah itu pun sebenarnya adalah produk asli Indonesia,
ya, produk asli Indonesia. Jadi istilah halal bihalal itu adalah produk asli masyarakat Muslim Indonesia. Dan ini biasanya berkaitan dengan pasca Lebaran Idul Fitri khususnya. Ada yang kemudian menyoal atau mempermasalahkan tentang tradisi ini. Ada yang menghindari bahwa itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini menjadi status-status di media sosial yang diviralkan, dan itu mengundang kebingungan sebagian orang, memantik diskusi bahkan perdebatan yang tidak berkesudahan antara yang sepakat dengan yang tidak sepakat. Hal itu menurut saya perlu penjelasan, perlu dijelaskan dalam soal ini. Kita mempertanyakan terlebih dahulu apakah ini masuk kategori ibadah akidah, ya, atau dia hanya merupakan sebuah muamalah. Dalam kaidah memahami Islam, antara aspek ubudiyah atau aspek akidah juga dengan aspek muamalah itu memiliki kaidahnya sendiri-sendiri. Salah pasang kaidah menimbulkan salah paham, apalagi kalau tidak punya kaidah. Pasti pemahaman itu menjadi liar dan tidak memiliki basis pemahaman yang kuat. Kalau soal akidah tidak ada, tidak bisa. Kemudian di dalam soal ibadah, maka tentu kaidahnya di situ itu tadi ada batas lakum dinukum waliyadin, itu satu. Kemudian itu dalam interaksi. Kemudian yang kedua, secara eksklusif di internal umat Islam, kalau soal ibadah, al aslu fil ibadah ya tahrim. Jadi aslinya ibadah itu adalah haram, tidak boleh mengada-ada. Nah, itu yang tidak boleh mengada-ada. Tapi kalau soal interaksi sosial dan itu muamalah, ya al aslu kaidahnya adalah al aslu fil asya al ibahah. Jadi dasarnya itu kalau muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang menegaskan larangannya. Nah, itu dia. Beda tadi kalau ibadah, kalau soal ibadah tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan mengada-ada kalau tidak ada contoh atau dalil yang membolehkannya atau menunjukkannya. Itu dua hal yang berbeda. Satu yang asalnya haram, satu yang asalnya boleh. Kalau ibadah haram kalau tidak ada dalilnya atau tidak ada contoh dari Nabi, nah itu baru kita bisa. Tapi kalau soal interaksi sosial muamalah, itu dasarnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ketidakbolehannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah halal bihalal ini masuk kategori ibadah atau dia muamalah? Nah, barulah kita bisa pasang supaya ini persoalan bisa dipasang di kaidah mana. Nah, ini masuk ibadah atau tidak? Kalau masuk ibadah pasti kita mengatakan, kalau menggunakan kaidah, kalau kita mau tempatkan akidah di ibadah, pasti kita mengatakan tidak ada contoh dari Nabi yang model begini. Ya, pasti kita mengatakan ini. Tapi kalau ini muamalah, ini hanya merupakan kreasi sosial, ibadah yang bersifat sosial, maksudnya kegiatan-kegiatan sosial saja. Ya, kalau kita mau katakan ibadah ya bisa saja, tapi ini adalah muamalah, kita tegaskan saja begitu. Nah, kalau ini muamalah berarti dasarnya ini boleh. Kapan itu menjadi tidak boleh? Kalau ada indikasi-indikasi lain yang terlibat di dalamnya melanggar hal yang prinsip. Nah, itu tidak boleh.
menjadi tidak boleh, bukan karena asalnya tidak boleh, karena ada faktor lain, atau dalam bahasa ilmiahnya ada variabel lain yang menyebabkan tidak bolehnya. Kita lihat, ini adalah upaya umat Islam di Indonesia, karena kalau kita mau mendatangi orang satu persatu itu berat. Mungkin kalau keluarga kita, keluarga inti kita saja kadang tidak bisa kita kunjungi semuanya, apalagi kolega, apalagi orang banyak temannya, ini dan seterusnya, tidak memungkinkan. Sehingga ada upaya dan pemikiran umat Islam di Indonesia untuk melakukan pertemuan supaya di tempat itu kita bisa bertemu sama-sama, ya, di tempat itu bisa bertemu sama-sama. Banyak cara di Indonesia, sebenarnya bukan hanya halal bihalal, termasuk itu arisan keluarga. Ini kan arisan keluarga cara saja. Ya, kalau kita katakan ya biar saja tidak ada arisan, cara makan-makan saja untuk ketemu keluarga, menyambung, kalau tujuannya ya untuk menyambung silaturahim, ini namanya cuma cara. Apakah ini silaturahim wajib dijaga? Ya di situ wajib dijaga. Dari mana dasarnya? Banyak sekali dalil yang menunjukkan wajibnya ini dalam bentuk kaidah bahasa fil amar fal yasil rahimah, itu fiil amar yang menunjukkan dasarnya wajib. Nah, apa kaidahnya? Bahkan bisa menjadi wajib kalau itu adalah itu cara yang satu-satunya cara untuk menyambung silaturahmi seperti itu, ya itu bisa menjadi wajib seandainya itu satu-satunya cara. Tapi ini soal dari mana dalilnya? Ma la yatimbul wajibu illa bihi fawajibun. Ya, apa yang tidak sempurna satu kewajiban itu kecuali adanya, maka adanya adalah sesuatu yang wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru berbicara kaidah saja dulu. Karena banyak sekali pertanyaan, banyak saya lihat mengamati, saya juga kadang mengamati untuk menjadikan sebagai sumber data di media sosial, itu mengamati perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya. Nah, karena tidak ada habisnya, kadang-kadang mengundang pertengkaran di media sosial. Karena orang sekarang, Mbak, saya sering katakan, dulu biasa orang debat kusir, bertemu orangnya dengan orang, sekarang ini cuma ketemu di status-status saja, perdebatan itu berpindah ke dunia maya. Nah, banyak yang kita bisa lihat. Mengapa kalau di Jawa kan gini, kalau di Jawa itu tradisi mereka, kalau sudah lebaran itu minggu pertama itu hanya silaturahim, itu setelah lebaran itu hanya keluarga inti. Setelah selesai keluarga inti itu mereka kemudian melakukan puasa, ada namanya Syawalan, puasa Syawal yang 6 hari itu setelah lebaran. Dan itu mereka lakukan bareng-bareng. Nanti bahkan lebih ramai ya lebaran kedua, dalam istilah lebaran kedua, selesai hari ke-6 itu, atau selesai bukan hari ke-6, hari ke-6 puasanya maksudnya, bukan hari ke-6 Syawal. Setelah selesai puasanya itu baru mereka lebaran ketupat, dan di situ mereka lebih ramai. Kalau kita di sini tidak berbeda dengan kita melakukan berbeda di berbagai organisasi. Sekarang ini ada organisasi, di berbagai organisasi menjadikan itu bahkan menjadi agenda tahunan. Setelah lebaran Idul Fitri harus ada agendanya, itu ada acara halal bihalal, dikemas dengan berbagai macam model. Ya, ada yang mengumpulkan orang dengan berbagai cara, ada door prize-nya, ada bahkan naik umrah ya. Ada hadiahnya naik umrah, door prize itu macam-macam.
itu kan cuma teknis. Itu kita terlalu lama berdebat di persoalan teknis, kita tidak menyentuh pada substansi. Nah itu, sementara kita lihat, itulah cara bertemu, itulah cara kita bertemu. Sementara di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim, baik laki, disebut kata muslim itu masuk muslimah, tidaklah dua orang muslim, laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki itu bertemu dalam suatu tempat, lalu dalam pertemuannya itu mereka saling maaf dan memberi maaf, berjabat tangan, fayatasafahani illa ghufira lahuma, kecuali pasti diampuni dosa keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah dari tempat pertemuannya itu. Begitu cepatnya ampunan Allah datang. Maksud hadis ini adalah ketika ada dua orang muslim bertemu di suatu tempat, lalu mereka berjabat tangan, mereka kalau istilah kita, mereka berhalal bihalal, ya, mereka saling memaafkan, memberi maaf, yang satu minta maaf, yang satu memberi maaf, dan demikian sebaliknya, itu namanya yatasafahani. Ini lafzul musyarakah, mereka berdua itu saling memberi dan meminta maaf. Kalau sudah terjadi, itu sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah dari tempat itu. Bayangkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jangankan banyak, dua orang saja bertemu itu berjabat tangan dan saling memaafkan, Allah mengampuni. Apalagi ini bertemu ratusan ribuan orang, kalau mereka niatnya untuk bisa bersilaturahim dan memberi, melepaskan seluruh kegundahan yang ada di dalam hatinya, memaafkan orang lain dan meminta maaf, itu mereka diampuni dosanya sebelum berpisah, sebelum penutupan acara itu. Jadi sebelum acara penutupan itu sudah dimaafkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kita melihat pertemuan itu sebenarnya adalah cara menggugurkan dosa. Cuma kan kita tidak ada istilah seperti di dalam agama lain yang mengatakan pengampunan, ya, pengampunan. Tapi sebenarnya itu adalah kesempatan untuk saling memberi maaf antara satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih mulia? Meminta maaf atau memberi maaf? Ya, dua-duanya mulia. Bahkan kalau minta maaf itu berarti mengakui dirinya tidak begitu suci, tidak mengakui dirinya suci dari dosa, maka dia minta maaf. Tapi memberi maaf itu menunjukkan kelapangan hatinya dan kemuliaan dirinya, kemuliaan karakter yang ada pada dirinya. Dan kalau memberi maaf, ya namanya memberi itu pasti di atas. Tidak ada orang memberi di bawah. Yang memberi pasti di atas. Ya, jadi posisi orang yang selalu memberi maaf atau memaafkan, jangankan diminta, sebelum diminta itu lebih mulia lagi, karena sebelum diminta. Ingatkah kita sebuah riwayat yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkomentar kepada salah seorang yang datang di sebuah majelis, lalu Nabi memberi komentar seperti ini. Ini datang calon penghuni surga. Ini datang calon penghuni surga. Sahabat yang lain terheran, siapa yang dimaksud itu? Lalu besok datang lagi yang bersangkutan dengan kalimat yang sama, komentar Nabi sama. Ini calon penghuni surga. Begitu Nabi sering mengulang sehingga para sahabat pada penasaran, loh apa rahasianya ini orang
sampai kemudian Nabi memberikan begitu apresiasi tinggi sekali, ini adalah calon penghuni surga. Maka para sahabat yang lain penasaran. Saya mungkin sudah pernah singgung, saya tidak ingat di sini. Tetapi singkat cerita itu bahwa para sahabat dengan penasarannya ingin mendapat informasi tentang apa kelebihan dari amalan sahabat tersebut. Maka mintalah izin diantaranya beberapa orang untuk mengamati apa amalan sahabat yang ditunjuk sebagai calon penghuni surga itu. Datanglah izin bermalam di rumahnya beberapa malam. Dia mati. Tidak ada juga yang begitu istimewa, yang melampaui dari yang biasanya. Tidak ada kelebihan yang utama. Ya, bercengkrama dengan keluarga, salat juga tidak terus menerus. Ada juga waktunya istirahat dan ini. Nah, karena penasaran gagal menemukan data melalui pengamatan, ya ceritanya gagal menemukan informasi melalui pengamatan, maka dia minta izin bertanya. Nah, istilahnya dilakukanlah wawancara, mungkin melalui wawancara yang mendalam ada informasi yang didapat. Maka diwawancarailah yang bersangkutan. Nah, sekarang ya fulan, apa yang kamu lakukan itu sehingga Rasulullah begitu istimewa, kamu begitu istimewa di mata Rasulullah? Orang ini bertanya, sebenarnya menjawab, sahabat ini menjawab, kalau sebenarnya ini tidak ada juga istimewa, tapi aku tidak tidur di waktu malam. Saya ulang, aku tidak tidur di waktu malam sebelum aku meminta ampunkan seluruh kaum muslimin. Aku tidak tidur di waktu malam sebelum aku memaafkan seluruh kaum muslimin dan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan. Berarti kalau kita mau simpulkan dari kisah ini bahwa salah satu jalan untuk menjadi calon penghuni surga adalah memberi maaf. Bukan hanya ketika diminta, tapi sebelum diminta. Bahkan memaafkan orang tatkala dia sedang tidak tahu dirinya sudah diselesaikan. Dan bahkan lebih dari itu diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini bukan hanya didoakan oleh penghuni bumi, penduduk bumi, tapi dia juga didoakan oleh penduduk langit. Dari mana dasarnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kalau mau diberikan rahmat oleh penduduk langit, diminta ampunkan oleh para malaikat, sambung silaturahim. Apa itu dalil tadi? Ar-rahimuna. Ini jamak. Orang-orang yang suka menyambung silaturahim, suka memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Ya, yarhamuhumur rahman. Pasti Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada yang bersangkutan. Jadi karena dia suka memberikan kasih sayang, menyantuni orang, menyambung silaturahim, maka Allah pun memberikan kasih sayang kepadanya. Itu pasti. Irhamu, kemudian datang perintah. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi, karena itu perbaikilah hubungan silaturahim kepada penduduk, kepada penghuni bumi, termasuk sesama manusia. Yarhamukum man fis sama. Ini jawabannya. Itu namanya jawabus syar. Yarhamukum man fis sama. Pasti kamu akan diberi kasih sayang oleh yang ada di langit. Para ulama mensyarah hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
kamu akan diberikan kasih sayang oleh yang ada di langit. Yang pertama adalah Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua adalah para malaikat memintakan rahmat dan ampunan tanpa henti. Karena itu orang yang suka menyambung silaturahmi di bumi ini, bukan hanya silaturahimnya tersambung di bumi, tapi silaturahimnya juga tersambung dengan penduduk langit. Nah, berdasarkan hadis ini. Karena itu, tapi memang tidak mudah menyambung silaturahim dengan begitu, kecuali hati yang bersih. Itu masalahnya dulu. Karena bisa saja orang berjabat tangan tapi belum selesai di dalam. Maka istilah maaf lahir dan batin, saya memaafkan secara lahir dan batin juga senantiasa berusaha. Bisa saja kita selain memaafkan lahir tapi belum tentu batin. Nah ini, karena batin itu adalah urusan yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Bisa saja kita berjabat tangan berkali-kali, tapi batin kita belum pernah selesai, karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang saya kira perlu juga kita lihat bagaimana kita menjaga. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa itu diantaranya yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memang tahapan-tahapan itu ada. Di situ ketika Allah menyebut tentang infak masih menggunakan bentuk fiil, alladzina yunfikuna. Itu kalau belajar bahasa Arab, konsep fiil itu berbeda dengan konsep isim. Fiil itu terkait dengan waktu dan kondisi. Tapi kalau menggunakan fiil itu namanya litsubut wa dawam. Itu sudah stabil dan terus menerus. Nah, ada perbedaan ketika Allah menyebut wal kadhimina al ghaizah. Orang itu menahan amarahnya. Wah, ini memang perjuangan Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan tabiat kepada manusia itu marah itu adalah manusiawi. Tapi Allah juga mengatakan orang yang bisa meningkatkan dirinya tidak hanya pada tabiat itu, tapi mencoba mengatakan wal kadzibina, meningkat menjadi orang yang bisa mengendalikan, menahan diri pada saat marah. Allah tidak katakan tidak marah, tapi menahan amarah. Karena Allah tahu karakter dan sifat dasar marah itu ada pada manusia. Ketersinggungan itu pasti ada. Itu manusiawi, jangan larang orang tersinggung. Yang ada adalah ketika dia tersinggung jangan terlalu lama. Bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan tindakan. Ada dua hal yang harus diwaspadai dari karakter manusia. Yang pertama adalah hati-hati berjanji kalau terlalu gembira. Hati-hati berjanji kalau terlalu gembira. Ya, kalau terlalu gembira kadang orang berjanji lupa, setelah dia berjanji menyesal. Waduh, kenapa saya janji? Nah ternyata janjiku tadi itu berat. Tetap terkendali, itu sebabnya kalau gembira tetap kendalikan diri. Jangan sampai kita mudah mengumbar janji pada saat kita bergembira. Karena gembira sekali mengumbar janji, kemudian dicicil, dia ingin kurangi janjinya. Setelah itu dia, oh ya, baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Ya Allah, kalau saya ini saya akan berpuasa sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu sekalinya baru menghadapi 1 minggu berat. Kalau begitu ya Allah, saya ganti dengan puasa 1 minggu saja. Ya, jadi kita kalau bergembira tetap menahan diri. Yang kedua, ya sebaiknya jangan terlalu mudah mengucapkan sesuatu pada saat marah.
Karena mengucapkan sesuatu pada saat marah itu kosakatanya tidak ada batasnya, karena ada iblis yang bantu kita. Semua yang kita lupa itu kita ingat semua kalau marah. Jadi hati-hati, diam. Disitulah kita bisa mengendalikan diri pada saat berbahagia, mengendalikan diri juga pada saat marah. Nah, orang seperti ini bisa menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaiza, dia bisa menahan tidak bicara. Dia marah sebenarnya, tapi untung dia tidak bicara, karena kalau berbicara bisa lebih memperkeruh masalah. Iya. Pokoknya lancar sekali itu bicara. Kita biasa lebih lancar sekali itu bicara, kata-katai orang enak rasanya ya. Sudah pernah marah semua dan memarahi orang, enak sekali memarahi orang. Kosakata dan kalimat lancar sekali itu keluar pada marah. Tetapi kalau kita menahan diri itu berat. Tapi Allah beri ganjaran yang begitu besar orang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya setelah hal itu berlalu secara berturut-turut, ini kronologinya, wal afina 'anin nas. Wal afina ini juga bentuk isim. Wal afina menjadi karakter yang pemaaf. Bukan sekedar memaafkan sejenak, bukan bentuk fiil yang digunakan, tapi wal afina, memberi maaf, dan sikap permaafan ini menjadi karakter yang melembaga dalam dirinya sehingga dia betul-betul memaafkan orang lain. Jadi wal afina di sini Allah tidak menyebut meminta maaf, tapi wal afina, begitu mulianya orang yang memberi maaf. Sehingga Al-Quran di sini diksi Al-Quran menggunakan kata wal afina menunjukkan bahwa kita memaafkan manusia. Lalu Allah menutup dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan sekedar berbuat baik, kan berbuat baik banyak ya, tapi Allah menggunakan kata muhsinin dalam artian bahwa al-afin itu satu, al-kadhibina di bawah sedikit, wal-afina ya di atas sedikit dari al-kadhibina, wal-muhsinin ini tingkatan yang lebih tinggi. Dan orang yang muhsinin itu disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal itu, tatkala Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Jibril datang, lutut Jibril dengan lutut Rasulullah rapat. Ya, lutut Jibril dengan lutut, karena Jibril datang menyerupai manusia. Jibril kan dengan izin Allah bisa datang dalam berbagai bentuknya sesuai dengan izin Allah. Bisa dalam bentuk burung, bisa dalam bentuk yang lain, bisa juga dalam bentuk manusia seperti orang Arab. Lalu kemudian datang bertemu lutut dengan lutut Rasulullah, memegang paha Rasulullah dan bertanya, ma huwal Islam, apa itu Islam wahai Rasulullah? Wa ma huwal iman, apa itu iman? Dan wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nah, di sini ada tiga yang ditanyakan. Lalu kemudian Rasulullah tak ingin sok tahu. Ini etikanya Rasulullah, tidak ingin sok tahu. Lalu mengatakan mal mas'ulu anhu a'lamu minas sa'il, yang ditanya ini tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kira-kira bagaimana maksudnya ini? Yang ditanya ini tidak lebih paham daripada yang bertanya. Mengenai tiga pertanyaan itu, yang bertanya lebih paham jawabannya daripada penjelasannya daripada yang ditanya. Artinya Jibril lebih paham daripada saya. Silakan Jibril. Maka Jibril kemudian mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sampai dia menyebut rukun Islam yang 5 itu. Kemudian mahu al-imanu, ya materi kedua dijelaskan iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutub, dan seterusnya rukun iman yang 6 itu disebut.
Kemudian ma huwal ihsan, di sini dia ihsan yang lebih tinggi. Ini ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ihsan, bahwa ihsan itu adalah engkau menghamba kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat langsung Allah. Fa illam takum tarahu, kalau itu kamu tidak bisa lakukan, kamu tidak lakukan, tidak bisa mencapai itu, bahwa kamu tidak sampai ke tingkatan fa illam fa innahu yaraka, yakinlah sepenuh hati bahwa Allah pasti melihat Anda. Itu ihsan. Ihsan itu tinggi, memiliki tingkatan yang tinggi, sehingga kita lihat kesempurnaan dalam beragama itu adalah memadukan Islam, iman, dan ihsan. Nah, di sini ayat ini mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang Allah jelaskan di sini. Salah satu cara mendapatkan mahabbah dari Allah itu adalah itu tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, selalu menjadikan sebagai infak itu adalah ibadah yang melekat dalam dirinya di saat dia lapang ataupun dia dalam keadaan tidak lapang. Tapi kemudian wal kadhibina, juga dia menahan amarahnya ketika marah. Wal afina anin nas, meningkat menjadi suka memaafkan orang lain. Orang seperti ini wallahu yuhibbu, inilah jalan memperoleh mahabbah dari Allah. Wallahu, Allah mencintai, berarti ini jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah. Kepada siapa ini? Yuhib, orang yang sudah mendapat cinta dari Allah itu mendapatkan gelar dalam Al-Quran dengan al-muhsinin. Yuhibbul muhsinin, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan mahabbah dari Allah adalah orang beriman. Siapa itu? Orang yang sudah mencapai tingkatan orang itu minta maaf atau tidak minta maaf, tetap dia maafkan. Itu bisa mencapai ihsan. Orang tidak peduli, datang minta maaf, dia maafkan. Tidak minta maaf, dia maafkan, karena dia juga berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mudah mendapatkan ampunan dari Allah adalah memaafkan orang lain. Contoh sifat Allah yang maha pemaaf, maka kita dekat dengan Allah karena mendekati sifat-sifat Allah yang maha pengampun itu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang relatif teksnya panjang, itu dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan artinya supaya ini ada teksnya lumayan. Itu dari Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Al-Yamani Ad-Dausi, itu nama sebenarnya. Kalau Abu Hurairah itu laqab, itu gelar, bukan namanya. Yang benar adalah Abdurrahman bin Sahar Al-Yamani Ad-Dausi. Nah, sekarang beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Itu berarti ini hadis qauli namanya. Hadis qauli, karena dia mengatakan Rasulullah bersabda, siapa yang mempunyai tanggungan, apa namanya tanggungan? Nanti kita lihat apa yang dimaksud tanggungan. Kepada saudaranya, baik berupa harta benda ataupun sesuatu yang lainnya, maka mintalah halal darinya. Nah, ini sih dalilnya. Mintalah halal darinya. Halal dihalal, diistilahkan. Mintalah halal. Nah, kalau teksnya itu, ya kita lihat bahwa falyatahallalhu. Jadi dari kata itu mungkin, ya saya tidak mendapati apa data yang akurat, tapi dari kata itu mungkin ulama kita menyebutnya dengan halal. Yang satu menghalalkan, yang menerima halal bihalal, saling menghalalkan. Kira-kira seperti itu.
Karena ini orang Arab saja tidak paham kalau bilang halal bihalal. Apa itu? Ya, kalau silaturahim orang Arab tahu. Dari itu dikatakan hendaklah dia meminta halal darinya hari ini juga. Ya, dikatakan hari ini juga. Fihi al-yaum, hari itu juga, jangan tunda. Maksudnya jangan ditunda. Ajak ya Allah Pak, pas sedih kejadian nah, jangan ditunda. Nanti pi. Nah, ajal ini tidak ditahu. Siapa tahu belum kita saling menghalalkan, ajal mendahului rencana itu. Maka di sini Nabi mengatakan yang didengarkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa al-yaum, hari itu juga, segerakan maksudnya, jangan ditunda. Ya, karena menundanya ya nanti pi. Ada hadis lain mengatakan kalau kebaikan itu jangan begitu, bukan berarti tergesa-gesa, tapi jangan ditunda. Beda itu. Ada orang tergesa-gesa, lain juga. Kalau disegerakan bukan tergesa-gesa. Artinya kalau kebaikan memungkinkan disegerakan, segerakan. Karena kad khasiral musawwifin. Ya. Sungguh merugi orang-orang yang suka menunda-nunda, mengatakan musawwifin itu kan artinya saufah. Dalam bahasa Arab saufah. Nanti pi. Ya. Ya, nanti pi. Itu dalam bahasa Arab ada saufa itu disambung dengan fiil mudhari, itu artinya akan. Ya, musawwifin itu orang nanti manupi ya. Akhirnya kalau ajal belum mendahului itu rencana ya itulah sebabnya menjadi pemaaf sebelum bertemu dan dihalalkan melalui pertemuan juga, itu menjadi lebih kuat dan lebih bagus. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat bahwa jika tidak, maka kalau itu tidak dilakukan, di dalam hadis ini katakan kalau itu tidak dilakukan, jika tidak, maka ketahuilah bahwa orang yang punya tanggungan, maksudnya belum lepas saling memaafkan, belum berhalal bihalal, belum saling memberi dan menerima maaf. Kalau itu belum selesai pada orang dan belum terselesaikan di dunia, maka di hari hisab perhitungan nanti kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Kalau pernah ki menzalimi orang lain, minta maaf ki, karena banyak ibadat tapi dia nanti yang untung itu, kita rugi. Nah, ada ahli ibadah yang kemudian bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Nah, banyak salat malamku, banyak puasaku. Bilang enggak, kamu pendendam dan belum memaafkan. Kamu pernah menzalimi orang lain dan kamu belum pernah dimaafkan karena kamu belum minta maaf. Maka ini hadis ini menganjurkan kita untuk meminta maaf agar tidak menjadi persoalan pada saat tidak mengurangi pahala kita. Nah, di sini selanjutnya dikatakan jika amal baiknya habis, kalau sudah habis nambil karena kita menzalimi orang, lalu maka amal buruknya orang yang dizalimi itu diambil oleh orang yang menzalimi, tidak dari sikap menzalimi orang lain, baik kata-kata. Ada namanya istilahnya sekarang ini kekerasan verbal. Ada kekerasan verbal, tidak fisik, tidak dipukul orang, tapi sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Nah, itu kekerasan verbal. Kekerasan verbal namanya. Jadi ada orang keras dalam ini, itu mungkin kalau ini lebih mudah dilupa daripada kekerasan verbal. Ini yang bahaya, kekerasan verbal sekarang. Dan ini media sosial sekarang, Pak. Kita harus hati-hati. Kemarin saya dalam markas menyampaikan ini karena sekarang ini orang apalagi menghadapi pemilu, belum ada calon presiden sudah bertengkar orang.
Karena ini saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Itu kekerasan verbal. Kemudian ada lagi kekerasan hak, hartanya diambil, kembalikan. Ada utang, kembalikan. Ada hartanya yang diambil, kembalikan. Karena itu akan menjadi soal juga nanti. Hal-hal ini semua yang ini didapat di dalam hadis ini, direwatkan oleh Imam Bukhari dan dijelaskan secara detail oleh Imam Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Mudah-mudahan sudah masuk. Iya, rasanya baru 2 hadis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan dan membantu kita, menolong kita untuk memiliki hati yang bersih dan menuntun kita untuk menjadi sifat yang pemaaf dan suka memberi maaf. Bukankah di dalam bulan Ramadan selalu kita Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu artinya kita menyebut sifat Allah yang maha pengampun dan suka mengampuni. Kita pun meminta ampun kepadanya, dan karena itu Allah sudah mengampuni. Sekarang sisanya adalah dosa kita terhadap sesangkutan kita terhadap sesama manusia, yaitu yang harus diselesaikan. Karena itu salah satu amalan yang baik seperti yang contohkan Rasulullah, sebelum tidur di waktu malam kita sudah nyatakan bahwa saya sudah memaafkan saudara-saudaraku yang lain. Inilah sikap yang mulia. Mudah-mudahan ini bermanfaat adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Khadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu untuk mengisi malam hari ini saya baca kitab yang biasanya saya baca di depan Bapak Ibu sekalian tentang bahthun fi sirah an-nabawiyah, tetapi malam ini insyaallah saya akan baca ini pada pertemuan di malam Kamis nanti. Malam ini saya ingin berbicara dan sekaligus memberi jawaban atau penjelasan terhadap beberapa pertanyaan terkait dengan tradisi kita, ya. Ada satu hal yang unik di negeri kita, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebuah tradisi yang tidak ditemukan di negara lain, yaitu tradisi halal bihalal. Istilah itu pun sebenarnya adalah produk asli Indonesia, ya, produk asli Indonesia. Jadi istilah halal bihalal itu adalah produk asli masyarakat Muslim Indonesia, dan ini biasanya berkaitan dengan pasca Lebaran Idul Fitri khususnya. Ada yang kemudian menyoal atau mempermasalahkan tentang tradisi ini. Ada yang menghindari bahwa itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini menjadi status-status di media sosial yang diviralkan, dan itu mengundang kebingungan sebagian orang, memantik diskusi bahkan perdebatan yang tidak berkesudahan antara yang sepakat dengan yang tidak sepakat.
Hal itu menurut saya perlu penjelasan, perlu dijelaskan dalam soal ini. Kita mempertanyakan terlebih dahulu apakah ini masuk kategori ibadah akidah, ya, atau dia hanya merupakan sebuah muamalah. Dalam kaidah memahami Islam, antara aspek ubudiyah atau aspek akidah juga dengan aspek muamalah itu memiliki kaidahnya sendiri-sendiri. Salah pasang kaidah menimbulkan salah paham, apalagi kalau tidak punya kaidah. Pasti pemahaman itu menjadi liar dan tidak memiliki basis pemahaman yang kuat. Kalau soal akidah tidak bisa. Kemudian di dalam soal ibadah, maka tentu kaidahnya di situ itu tadi ada batas lakum dinukum waliyadin, itu satu. Kemudian itu dalam interaksi. Kemudian yang kedua, secara eksklusif di internal umat Islam, kalau soal ibadah, al aslu fil ibadah ya tahrim. Jadi aslinya ibadah itu adalah haram, tidak boleh mengada-ada. Nah, itu yang tidak boleh mengada-ada. Tapi kalau soal interaksi sosial dan itu muamalah, ya al aslu kaidahnya adalah al aslu fil asya al ibahah. Jadi dasarnya itu kalau muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang menegaskan larangannya. Nah, itu dia. Beda tadi kalau ibadah, kalau soal ibadah tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan mengada-ada kalau tidak ada contoh atau dalil yang membolehkannya atau menunjukkannya. Itu dua hal yang berbeda. Satu yang asalnya haram, satu yang asalnya boleh. Kalau ibadah haram kalau tidak ada dalilnya atau tidak ada contoh dari Nabi, nah itu baru kita bisa. Tapi kalau soal interaksi sosial muamalah, itu dasarnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ketidakbolehannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah halal bihalal ini masuk kategori ibadah atau dia muamalah? Nah, barulah kita bisa pasang supaya ini persoalan bisa dipasang di kaidah mana. Nah, ini masuk ibadah atau tidak? Kalau masuk ibadah pasti kita mengatakan, kalau menggunakan kaidah, kalau kita mau tempatkan akidah di ibadah, pasti kita mengatakan tidak ada contoh dari Nabi yang model begini. Ya, pasti kita mengatakan oh ini. Tapi kalau ini muamalah, ini hanya merupakan kreasi sosial, ibadah yang bersifat sosial, maksudnya kegiatan-kegiatan sosial saja. Ya, kalau kita mau katakan ibadah ya bisa saja, tapi ini adalah muamalah, kita tegaskan saja begitu. Nah, kalau ini muamalah berarti dasarnya ini boleh. Kapan itu menjadi tidak boleh? Kalau ada indikasi-indikasi lain yang terlibat di dalamnya melanggar hal yang prinsip. Nah, itu tidak boleh. Menjadi tidak boleh bukan karena asalnya tidak boleh, karena ada faktor lain atau dalam bahasa ilmiahnya ada variabel lain yang menyebabkan tidak bolehnya. Kita lihat, ini adalah upaya umat Islam di Indonesia, karena kalau kita mau mendatangi orang satu persatu itu berat. Mungkin kalau keluarga kita, keluarga inti kita saja kadang tidak bisa kita kunjungi semuanya, apalagi kolega, apalagi orang banyak temannya, ini dan seterusnya, tidak memungkinkan. Sehingga ada upaya dan pemikiran umat Islam di Indonesia untuk melakukan pertemuan supaya di tempat itu kita bisa bertemu sama-sama. Ya, di tempat itu bisa bertemu sama-sama. Banyak cara di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya halal bihalal,
termasuk itu arisan keluarga. Ini kan arisan keluarga cara saja. Ya, kalau kita mengatakan, ya biar saja tidak ada arisan, cara makan-makan saja untuk ketemu keluarga, menyambung kalau tujuannya ya untuk menyambung silaturahim, ini namanya cuma cara. Apakah ini silaturahim wajib dijaga? Ya, di situ wajib dijaga. Dari mana dasarnya? Banyak sekali dalil yang menunjukkan wajibnya ini dalam bentuk kaidah bahasa fil amar fal yasil rahimah, itu fiil amar yang menunjukkan dasarnya wajib. Nah, apa kaidahnya? Bahkan bisa menjadi wajib kalau itu adalah itu cara yang satu-satunya cara untuk menyambung silaturahmi seperti itu, ya itu bisa menjadi wajib. Seandainya itu satu-satunya cara. Tapi ini soal dari mana dalilnya? Ma la yatimbul wajib illa bihi fawajibun. Ya, apa yang tidak sempurna satu kewajiban itu kecuali adanya, maka adanya adalah sesuatu yang wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru berbicara kaidah saja dulu. Karena banyak sekali pertanyaan, banyak saya lihat mengamati, saya juga kadang mengamati untuk menjadikan sebagai sumber data di media sosial, itu mengamati perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya. Nah, karena tidak ada habisnya, kadang-kadang mengundang pertengkaran di media sosial. Karena orang sekarang, Mbak, saya sering katakan dulu biasa orang debat kusir, bertemu orangnya dengan orang, sekarang ini cuma ketemu di status-status saja, perdebatan itu berpindah ke dunia maya. Nah, banyak yang kita bisa lihat. Mengapa kalau di Jawa kan gini, kalau di Jawa itu tradisi mereka kalau sudah lebaran itu minggu pertama itu hanya silaturahim, itu setelah lebaran itu hanya keluarga inti. Setelah selesai keluarga inti itu mereka kemudian melakukan puasa, ada namanya Syawalan, puasa Syawal yang 6 hari itu setelah lebaran. Dan itu mereka lakukan bareng-bareng. Nanti bahkan lebih ramai ya lebaran kedua, dalam istilah lebaran kedua selesai hari ke-6 itu, atau selesai bukan hari ke-6, hari ke-6 puasanya maksudnya, bukan hari ke-6 Syawal. Setelah selesai puasanya itu baru mereka lebaran ketupat, dan di situ mereka lebih ramai. Kalau kita di sini tidak berbeda dengan kita melakukan berbeda di berbagai organisasi. Sekarang ini ada organisasi, di berbagai organisasi menjadikan itu bahkan menjadi agenda tahunan. Setelah lebaran Idul Fitri harus ada agendanya, itu ada acara halal bihalal, dikemas dengan berbagai macam model. Ya, ada yang mengumpulkan orang dengan berbagai cara, ada door prize-nya, ada bahkan naik umrah ya. Ada hadiahnya naik umrah, door prize itu macam-macam. Itu kan cuma teknis. Itu kita terlalu lama berdebat di persoalan teknis, kita tidak menyentuh pada substansi. Nah, itu sementara kita lihat itulah cara bertemu, itulah cara kita bertemu. Sementara di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim, baik laki, disebut kata muslim itu masuk muslimah. Tidaklah dua orang muslim, laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, laki-laki itu bertemu dalam suatu tempat, lalu dalam pertemuannya itu mereka saling maaf dan memberi maaf, berjabat tangan, fayatasafahani illa ghufira lahuma, kecuali pasti diampuni dosa keduanya.
qabla ay yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah dari tempat pertemuannya itu. Begitu cepatnya ampunan Allah datang. Maksud hadis ini adalah ketika ada dua orang muslim bertemu di suatu tempat, lalu mereka berjabat tangan, mereka kalau istilah kita, mereka berhalal bihalal, ya, mereka saling memaafkan, memberi maaf, yang satu minta maaf, yang satu memberi maaf, dan demikian sebaliknya, itu namanya yatasafahani. Ini lafzul musyarakah, mereka berdua itu saling memberi dan meminta maaf. Kalau sudah terjadi, itu sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah dari tempat itu. Bayangkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jangankan banyak, dua orang saja bertemu itu berjabat tangan dan saling memaafkan, Allah mengampuni. Apalagi ini bertemu ratusan, ribuan orang, kalau mereka niatnya untuk bisa bersilaturahim dan memberi, melepaskan seluruh kegundahan yang ada di dalam hatinya, memaafkan orang lain dan meminta maaf, itu mereka diampuni dosanya sebelum berpisah, sebelum penutupan acara itu. Jadi sebelum acara penutupan itu sudah dimaafkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kita melihat pertemuan itu sebenarnya adalah cara menggugurkan dosa. Cuma kan kita tidak ada istilah seperti di dalam agama lain yang mengatakan pengampunan, ya, pengampunan. Tapi sebenarnya itu adalah kesempatan untuk saling memberi maaf antara satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih mulia? Meminta maaf atau memberi maaf? Ya, dua-duanya mulia. Bahkan kalau minta maaf itu berarti mengakui dirinya tidak begitu suci, tidak mengakui dirinya suci dari dosa, maka dia minta maaf. Tapi memberi maaf itu menunjukkan kelapangan hatinya dan kemuliaan dirinya, kemuliaan karakter yang ada pada dirinya. Dan kalau memberi maaf, ya namanya memberi itu pasti di atas. Tidak ada orang memberi di bawah. Yang memberi pasti di atas. Ya, jadi posisi orang yang selalu memberi maaf atau memaafkan, jangankan diminta, sebelum diminta itu lebih mulia lagi, karena sebelum diminta. Ingatkah kita sebuah riwayat yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkomentar kepada salah seorang yang datang di sebuah majelis, lalu Nabi memberi komentar seperti ini. Ini datang calon penghuni surga. Ini datang calon penghuni surga. Sahabat yang lain terheran, siapa yang dimaksud itu? Lalu besok datang lagi yang bersangkutan dengan kalimat yang sama, komentar Nabi sama. Ini calon penghuni surga. Begitu Nabi sering mengulang sehingga para sahabat pada penasaran, loh apa rahasianya ini orang sampai kemudian Nabi memberikan apa begitu apresiasi tinggi sekali, ini adalah calon penghuni surga. Maka para sahabat yang lain penasaran, saya mungkin sudah pernah singgung, saya tidak ingat di sini. Tetapi singkat cerita itu bahwa para sahabat dengan penasarannya ingin mendapat informasi tentang apa kelebihan dari amalan sahabat tersebut. Maka mintalah izin diantaranya beberapa orang untuk mengamati apa amalan sahabat yang ditunjuk sebagai calon penghuni surga itu. Datanglah izin bermalam di rumahnya beberapa malam, dia mati. Tidak ada juga yang begitu istimewa, yang melampaui dari yang biasanya. Tidak ada kelebihan yang utama. Ya, bercengkrama dengan keluarga, salat juga tidak terus menerus. Ada juga waktunya istirahat dan ini. Nah, karena penasaran gagal menemukan data melalui pengamatan, ya ceritanya,
gagal menemukan informasi melalui pengamatan, maka dia minta izin bertanya. Nah, istilahnya dilakukanlah wawancara, mungkin melalui wawancara yang mendalam ada informasi yang didapat, maka diwawancarailah yang bersangkutan. Nah, sekarang ya fulan, apa yang kamu lakukan itu sehingga Rasulullah begitu istimewa, kamu begitu istimewa di mata Rasulullah? Orang ini bertanya, sebenarnya menjawab, sahabat ini menjawab, kalau sebenarnya ini tidak ada juga istimewa, tapi aku tidak tidur di waktu malam. Saya ulang, aku tidak tidur di waktu malam sebelum aku meminta ampunkan seluruh kaum muslimin. Aku tidak tidur di waktu malam sebelum aku memaafkan seluruh kaum muslimin dan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan. Berarti kalau kita mau simpulkan dari kisah ini bahwa salah satu jalan untuk menjadi calon penghuni surga adalah memberi maaf. Bukan hanya ketika diminta, tapi sebelum diminta, bahkan memaafkan orang tatkala dia sedang tidak tahu dirinya sudah diselesaikan. Dan bahkan lebih dari itu, diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini bukan hanya didoakan oleh penghuni bumi, penduduk bumi, tapi dia juga didoakan oleh penduduk langit. Dari mana dasarnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kalau mau diberikan rahmat oleh penduduk langit, diminta ampunkan oleh para malaikat, sambung silaturahim. Apa itu dalil tadi? Ar-rahimuna, ini jamak, orang-orang yang suka menyambung silaturahim, suka memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Ya, yarhamuhumur rahman, pasti Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada yang bersangkutan. Jadi karena dia suka memberikan kasih sayang, menyantuni orang, menyambung silaturahim, maka Allah pun memberikan kasih sayang kepadanya. Itu pasti. Irhamu, kemudian datang perintah. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi, karena itu perbaikilah hubungan silaturahim kepada penduduk, kepada penghuni bumi, termasuk sesama manusia. Yarhamukum man fis sama, ini jawabannya. Itu namanya jawabus syar. Yarhamukum man fis sama, pasti kamu akan diberi kasih sayang oleh yang ada di langit. Para ulama mensyarah hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kamu akan diberikan kasih sayang oleh yang ada di langit, yang pertama adalah Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua adalah para malaikat memintakan rahmat dan ampunan tanpa henti. Karena itu orang yang suka menyambung silaturahmi di bumi ini, bukan hanya silaturahimnya tersambung di bumi, tapi silaturahimnya juga tersambung dengan penduduk langit. Nah, berdasarkan hadis ini. Karena itu, tapi memang tidak mudah menyambung silaturahim dengan begitu, kecuali hati yang bersih. Itu masalahnya dulu. Karena bisa saja orang berjabat tangan tapi belum selesai di dalam. Maka istilah maaf lahir dan batin, saya memaafkan secara lahir dan batin juga senantiasa berusaha. Bisa saja kita selain memaafkan lahir tapi belum tentu batin. Nah ini, karena batin itu adalah urusan yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai.
Bisa saja kita berjabat tangan berkali-kali, tapi batin kita belum pernah selesai karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang saya kira perlu juga kita lihat bagaimana kita menjaga. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa itu diantaranya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memang tahapan-tahapan itu ada. Di situ ketika Allah menyebut tentang infak masih menggunakan bentuk fiil, alladzina yunfikuna. Itu kalau belajar bahasa Arab, konsep fiil itu berbeda dengan konsep isim. Fiil itu terkait dengan waktu dan kondisi. Tapi kalau menggunakan fiil itu namanya litsubut wa dawam. Itu sudah stabil dan terus menerus. Nah, ada perbedaan ketika Allah menyebut wal kadhimina al ghaizah. Orang itu menahan amarahnya. Wah, ini memang perjuangan Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan tabiat kepada manusia itu marah itu adalah manusiawi. Tapi Allah juga mengatakan orang yang bisa meningkatkan dirinya tidak hanya pada tabiat itu, tapi mencoba mengatakan wal kadzibina, meningkat menjadi orang yang bisa mengendalikan, menahan diri pada saat marah. Allah tidak katakan tidak marah, tapi menahan amarah. Karena Allah tahu karakter dan sifat dasar marah itu ada pada manusia. Ketersinggungan itu pasti ada. Itu manusiawi, jangan larang orang tersinggung. Yang ada adalah ketika dia tersinggung jangan terlalu lama. Bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan tindakan. Ada dua hal yang harus diwaspadai dari karakter manusia. Yang pertama adalah hati-hati berjanji kalau terlalu gembira. Hati-hati berjanji kalau terlalu gembira. Ya, kalau terlalu gembira kadang orang berjanji lupa, setelah dia berjanji menyesal. Waduh, kenapa saya janji? Nah ternyata janjiku tadi itu berat. Tetap terkendali, itu sebabnya kalau gembira tetap kendalikan diri. Jangan sampai kita mudah mengumbar janji pada saat kita bergembira. Karena gembira sekali mengumbar janji, kemudian dicicil, dia ingin kurangi janjinya. Setelah itu dia, oh ya, baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Ya Allah, kalau saya ini saya akan berpuasa sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu sekalinya baru hadapi 1 minggu berat. Kalau begitu ya Allah, saya ganti dengan puasa 1 minggu saja. Ya, jadi kita kalau bergembira tetap menahan diri. Yang kedua, ya sebaiknya jangan terlalu mudah mengucapkan sesuatu pada saat marah. Karena mengucapkan sesuatu pada saat marah itu kosakatanya tidak ada batasnya, karena ada iblis yang bantu kita. Semua yang kita lupa itu kita ingat semua kalau marah. Jadi hati-hati, diam. Disitulah kita bisa mengendalikan diri pada saat berbahagia, mengendalikan diri juga pada saat marah. Nah, orang seperti ini bisa menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaizah, dia bisa menahan tidak bicara. Dia marah sebenarnya, tapi untung dia tidak bicara, karena kalau berbicara bisa lebih memperkeruh masalah. Iya. Pokoknya lancar sekali itu bicara. Kita biasa lebih lancar sekali itu bicara, kata-katai orang enak rasanya ya. Sudah pernah marah semua dan memarahi orang, enak sekali memarahi orang. Kosakata dan kalimat lancar sekali itu keluar pada marah. Tetapi kalau kita menahan diri itu berat, tapi Allah beri ganjaran yang begitu besar orang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya setelah hal itu berlalu secara berturut-turut, ini kronologinya, wal afina 'anin nas,
Wal afina ini juga bentuk isim. Wal afina menjadi karakter yang pemaaf. Bukan sekedar memaafkan sejenak, bukan bentuk fiil yang digunakan, tapi wal afina memberi maaf, dan sikap permaafan ini menjadi karakter yang melembaga dalam dirinya sehingga dia betul-betul memaafkan orang lain. Jadi wal afina di sini Allah tidak menyebut meminta maaf, tapi wal afina, begitu mulianya orang yang memberi maaf, sehingga Al-Qur'an di sini diksi Al-Qur'an menggunakan kata wal afina menunjukkan bahwa kita memaafkan manusia. Lalu Allah menutup dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan sekedar berbuat baik, kan berbuat baik banyak ya, tapi Allah menggunakan kata muhsinin dalam artian bahwa al-afin itu satu, al-kadhibina di bawah sedikit, wal-afina ya di atas sedikit dari al-kadhibina, wal-muhsinin ini tingkatan yang lebih tinggi. Dan orang yang muhsinin itu disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal itu, tatkala Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Jibril datang, lutut Jibril dengan lutut Rasulullah rapat. Ya, lutut Jibril dengan lutut, karena Jibril datang menyerupai manusia. Jibril kan dengan izin Allah bisa datang dalam berbagai bentuknya sesuai dengan izin Allah. Bisa dalam bentuk burung, bisa dalam bentuk yang lain, bisa juga dalam bentuk manusia seperti orang Arab. Lalu kemudian datang bertemu lutut dengan lutut Rasulullah, memegang paha Rasulullah dan bertanya, ma huwal Islam, apa itu Islam wahai Rasulullah? Wa ma huwal iman, apa itu iman? Dan wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nah di sini ada tiga yang ditanyakan. Lalu kemudian Rasulullah tak ingin sok tahu. Ini etikanya Rasulullah, kita ingin sok tahu, lalu mengatakan mal mas'ulu anhu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kira-kira bagaimana maksudnya ini? Yang ditanya ini tidak lebih paham daripada yang bertanya. Mengenai tiga pertanyaan itu, yang bertanya lebih paham jawabannya daripada penjelasannya daripada yang ditanya. Artinya Jibril lebih paham daripada saya. Silakan Jibril. Maka Jibril kemudian mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sampai dia menyebut rukun Islam yang 5 itu. Kemudian mahu al-imanu, ya materi kedua dijelaskan iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutub, dan seterusnya rukun iman yang 6 itu disebut. Kemudian ma huwal ihsan, di sini dia ihsan yang lebih tinggi. Ini ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Nah ini ihsan, bahwa ihsan itu adalah engkau menghamba kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat langsung Allah. Fa illam takum tarahu, kalau itu kamu tidak bisa lakukan, kamu tidak lakukan, tidak bisa mencapai itu, bahwa kamu tidak sampai ke tingkatan fa illam fa innahu yaraka, yakinlah sepenuh hati bahwa Allah pasti melihat Anda. Itu ihsan. Ihsan itu tinggi, memiliki tingkatan yang tinggi, sehingga kita lihat kesempurnaan dalam beragama itu adalah memadukan Islam, iman, dan ihsan. Nah di sini ayat ini mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang Allah jelaskan di sini. Salah satu cara mendapatkan mahabbah dari Allah
itu adalah itu tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, selalu menjadikan sebagai infak itu adalah ibadah yang melekat dalam dirinya di saat dia lapang ataupun dia dalam keadaan tidak lapang. Tapi kemudian wal kadzibina, juga dia menahan amarahnya ketika marah. Wal afina anin nas, meningkat menjadi suka memaafkan orang lain. Orang seperti ini wallahu yuhibbu, inilah jalan memperoleh mahabbah dari Allah. Wallahu, Allah mencintai, berarti ini jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah. Kepada siapa ini? Yuhib, orang yang sudah mendapat cinta dari Allah itu mendapatkan gelar dalam Al-Quran dengan al-muhsinin. Yuhibbul muhsinin, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan mahabbah dari Allah adalah orang beriman. Siapa itu? Orang yang sudah mencapai tingkatan orang itu minta maaf atau tidak minta maaf, tetap dia maafkan. Itu bisa mencapai ihsan. Orang tidak peduli, datang minta maaf, dia maafkan.